Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Anti. Jadi sebelum teman-teman lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan icon loncengnya, karena aku bakalan upgrade terus informasi seputar bantuan dari pemerintah. Nah, lanjut. Jadi di sini aku mau bahas tentang bantuan subsidi upah atau BSU dari Kemendikbud. Jadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud direncanakan akan mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU pada November dan Desember 2020 ini ya, teman-teman. Jadi, bantuan yang ditunjukkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK non-PNS atau honorer yang akan diberikan senilai 1,8 juta yang akan diterima dalam sekali penerimaan. Jadi syarat apa saja supaya dapat BSU Kemendikbud? Jadi ini tuh ada syaratnya ya teman-teman. Syarat yang pertama yaitu harus warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua berstatus sebagai PTK non-PNS. Yang ketiga terdaftar dan berstatus aktif dalam data pokok pendidikan atau Dapodik atau pangkalan data pendidikan tinggi per 30 Juni 2020. Jadi yang selanjutnya yaitu tidak mendapatkan bantuan subsidi upah atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020. Nah, terus tidak sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 dan memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dibuktikan melalui pernyataan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi seperti itu ya teman-teman. Siapa saja yang dapat mengajukan diri. Jadi kita tuh nggak bisa ngajuin diri untuk dapat BSU ini teman-teman. Jadi siapa saja yang masuk daftar penerima yang ditetapkan oleh Kemendikbud berdasarkan Dapodik dan PDDIKTI. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada pengajuan dalam program BSU Kemendikbud. Nah, terus kalau guru madrasah dan dosen perguruan tinggi atau keagamaan juga bisa menerima BSU Kemendikbud. Nah, tentu tidak ya teman-teman. Jadi program BSU ini Kemendikbud hanya diperuntukkan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang ada di bawah binaan Kemendikbud. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk dosen perguruan tinggi tuh nggak dapet ya teman-teman. Nah, terus kalau kepala sekolah dapat BSU Kemendikbud enggak nih? Nah, jadi bisa aja ya, tapi kepala sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu yang pertama terdaftar dan berstatus aktif dalam Dapodik per 30 Juni 2020. Terus dia tuh nggak dapat BSU atau gaji dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sampai dengan 1 Oktober 2020. Terus bukan sebagai penerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020 dan penghasilan di bawah 5 juta per bulan yang dituangkan dalam SPTJM yang ditandatangani penerima bantuan. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kalau pengawas sekolah bisa dapat BSU nggak nih? Jadi kepala sekolah itu nggak dapat BSU ya teman-teman, karena BSU Kemendikbud hanya untuk PTK non-PNS seperti itu. Nah, selanjutnya PTK penerima BSU untuk PTK di satuan pendidikan negeri atau swasta nih. Nah, jadi penerima BSU Kemendikbud berlaku untuk semua PTK non-PNS yang bertugas di satuan pendidikan negeri atau swasta yang ada di bawah binaan Kemendikbud. Itu ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencairkan BSU Kemendikbud untuk teman-teman yang udah dapet? Jadi, untuk proses pencairan bantuan Kemendikbud itu
dia buatin rekening baru untuk setiap PTK penerima. Jadi untuk teman-teman yang dapat BSU ini akan dibuatin rekening gitu loh teman-teman. Jadi PTK dapat menemukan informasi rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank penyalur untuk pencairan bantuan dengan mengakses yang ini ya teman-teman, info GTK. Jadi yang ini kalian bisa akses ya, atau yang di bawahnya nih yang pangkalan data DIKTI. Jadi langsung aja kalian catat kalau mau ngecek gitu. Jadi PTK itu menyiapkan dokumen pencairan BSU Kemendikbud yang meliputi KTP, NPWP jika ada, surat keputusan penerima BSU Kemendikbud yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDI KTI, terus SPTJM yang dapat diunduh dari info GTK dan PDDI KTI, diberi materai dan ditandatangani. PTK membawa dokumen yang dipersyaratkan menunjukkannya ke petugas bank penyalur untuk diperiksa. Terus PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan hingga 30 Juni 2021. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kapan BSU Kemendikbud mulai disalurkan? Nah, nih kapan nih? Jadi BSU Kemendikbud mulai disalurkan secara bertahap pada November. Jadi bulan ini ya, November 2020. Nantinya PTK penerima dapat memeriksa status pencairan di info GTK dan PDDI KTI. Nah, jadi kan aku tadi udah tulis ya linknya. Terus informasi pencairan akan diterima oleh PTK penerima BSU Kemendikbud melalui akun di info GTK dan PDDI KTI. Nah, terus PTK penerima BSU Kemendikbud bisa mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening sekaligus mencairkan bantuan dengan membawa dokumen persyaratan yang ditentukan. Seperti itu. Jadi bank mana aja yang nyalurin. Jadi BSU tuh dapat disalurkan melalui Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara atau BTN ya teman-teman. Nah, apakah BSU Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan? Jadi, bantuan subsidi upah Kemendikbud dikenakan pajak penghasilan atau PPh didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, jadi pajak langsung dipotong dari dana bantuan subsidi upah, dan bantuan subsidi upah Kemendikbud dipotong pajak penghasilan sebesar 5% bagi penerima bantuan yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan sebesar 6% bagi yang belum memiliki NPWP. Jadi saldo dana bantuan yang diterima penerima BSU Kemendikbud telah dipotong pajak penghasilan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kalian bisa juga langsung aja cek penerima bantuannya, karena guru honorer maupun tenaga kependidikan honorer bisa langsung membuka halaman di bawah ini ya. Jadi aku bakalan kasih linknya. Nah, terus langsung aja klik di situ. Jadi kalian itu termasuk penerima apa bukan? Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian dulu informasi dari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya ngedengerin aku ngoceh. Sekian dulu, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan di seluruh sosial media yang kalian punya supaya teman-teman juga tahu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.